Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SD Islam Al-Fajar, Kecamatan Pamulang. Saya mahasiswa PBK Transformasi Batch 3 Kemenak tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 42500111016. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video praktek pembelajaran yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2025 di kelas 6 dengan materi hukum halal dan haram menggunakan metode problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, keadaannya semuanya baik. Silahkan kalian berdiri, cek kerapihan seragam kalian masing-masing dan mejanya serta bangkunya. Silahkan. Sudah? Ya, baik. Silahkan duduk kembali. Ketua kelas, Naila, silahkan dipimpin teman-temannya membaca doa sebelum belajar. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak sudah berdoa dan juga murajaah surah Abasa ayat 1 sampai 10. Baik, sekarang Bapak akan mengabsensi kehadiran anak-anak semua. Apakah ada dari teman kalian yang tidak hadir? Siapa? Fahri. Fahri kenapa tidak hadir? Sakit. Oke, sakit. Mudah-mudahan kita doakan Fahri agar segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Oke. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, Bapak ingin tanya. Ada yang masih ingat nggak? Materi sebelum hari ini tuh apa ya? Coba angkat tangan. Ya, Gian silahkan. Saling memaafkan, Pak. Saling memaafkan, betul sekali Gian. Kasih apresiasi dong temannya, kasih tepuk tangan. Oke, ada yang masih ingat nggak? Maaf itu artinya apa? Ya, Manda? Menghapus, Pak. Menghapus, ya betul. Menghapus dalam hal ini, saling memaafkan itu adalah menghapus dosa-dosa kecil yang ada pada diri kita. Seperti itu ya? Oke? Baik, kita langsung lanjut ke materi kita hari ini. Oke, kita lanjut. Jadi, tujuan pelajaran kita kali ini yaitu peserta didik diharapkan dapat menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. Nih, salah satu mungkin dari beberapa makanan di sini kamu sudah sering banget makan ya. Yang pertama ada apa ini? Yang paling ujung? Susu. Yang tengah? Lalu ini? Jus. Yang bawah? Sate. Dan terakhir? Nasi goreng. Mungkin semuanya sudah pernah makan ya, hampir semuanya mungkin. Nah, tapi dari jenis makan ini kira-kira apa sih yang membuat makanan-makanan atau minuman ini kita bisa konsumsi? Kita bahas nanti ya. Nih ada video pembelajaran, silakan disimak dengan baik. Halal haram.
Lalu kita pakai hasilnya. Ayo, siapa takut? Oke, baik. Jadi, nah dari tadi video yang kita sudah saksikan sama-sama, nah jika kalian dihadapkan pada pilihan yang tidak jelas kehalalannya, apa sih yang kalian bisa lakukan? Berdasarkan dengan video yang tadi kita tampilkan, ada yang mau menyampaikan pendapat? Ya, Willy, silakan. Saya selalu berusaha memilih makanan yang halal. Oke, betul. Yang lain? Ada lagi tidak? Ya, Mas Kia. Saya ketika beli makanan memperhatikan label pada kemasan. Betul. Salah satunya juga kalau misalnya kita membeli makanan atau minuman dalam kemasan, kita bisa melihat logo halal pada kemasan tersebut. Itu adalah yang bisa kita konsumsi seperti itu. Baik. Nah, kita bahas tentang definisi halal dan haram itu seperti apa. Yang pertama, halal. Halal berasal dari kata halal yang artinya dibolehkan atau diizinkan. Secara istilah, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, dari definisi dan juga dalil yang memperbolehkan makanan halal itu kita konsumsi, itu Allah menjelaskan bahwa makanan yang ada di muka bumi itu yang halal dan baik yang bisa kita konsumsi. Seperti itu. Lalu, definisi haram. Haram berasal dari kata haroma yang artinya dilarang. Secara istilah, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk dikonsumsi, digunakan, atau dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging yang disembelih bukan dengan atas nama Allah. Jadi, yang diharamkan kita konsumsi itu Allah sudah menjelaskan secara detail, secara rinci dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3 ini. Yang pertama bangkai. Tadi di video ada ya? Ada. Lalu darah juga tadi ada. Daging babi yang tadi Ananda Syamil membeli sosis ya, sudah dalam bentuk olahan. Dan daging yang hewannya tidak disembelih atas nama Allah. Maksudnya ketika disembelih, apa contohnya? Ketika menyembelih ayam atau menyembelih kambing atau sapi, itu tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka hewan tersebut atau daging yang akan dimasak oleh daging tersebut itu tidak bisa kita konsumsi dan menjadi haram. Seperti itu. Selanjutnya, ada ciri-ciri makanan dan minuman yang halal. Yang pertama, tidak mengandung bahan yang diharamkan. Seperti daging babi, tadi darah, bangkai, dan alkohol. Alkohol ini kenapa tidak boleh kita konsumsi? Karena bisa menyebabkan kita hilang akal, hilang kesadaran. Seperti itu. Lalu yang kedua, diolah dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam. Lalu yang ketiga, diperoleh dengan cara yang halal, bukan hasil curian, rampasan, dan lain sebagainya. Tadi juga di video yang kita sudah saksikan, ada contohnya ya, bagaimana cara kita berjualan yang baik. Kalau tadi dicontohkannya dengan yang tidak baik. Dengan apa? Menukar dagangannya, yaitu apa yang dijual tadi? Tomat, betul. Lalu yang keempat, memiliki sertifikasi halal dari lembaga yang berwenang, dalam hal ini MUI. Jadi yang menerbitkan makanan atau minuman tersebut bisa kita konsumsi atau halal, itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Lembaga ini memberikan fatwa atau penjelas bagi umat Islam bahwa
Makanan dan minuman yang boleh dikonsumsi harus melalui sertifikasi oleh MUI. Lalu yang kelima, bersih dari najis dan tidak menjijikan. Yang keenam, tidak membahayakan bagi kesehatan diri kita. Seperti itu. Itu yang ciri-ciri makanan dan minuman yang halal. Selanjutnya, kalau makanan dan minuman yang haram, ciri-cirinya apa? Yang pertama, mengandung bahan-bahan yang diharamkan. Seperti tadi ya, daging babi, bangkai, darah, dan lain sebagainya. Lalu mengandung alkohol atau khamar yang memabukkan. Yang ketiga, berasal dari hewan yang tidak disembelih dengan sesuai syariat Islam. Yang keempat, didapatkan dengan cara yang tidak halal. Yang kelima, mengandung zat-zat berbahaya yang membahayakan kesehatan. Nah, semua zat-zat yang membahayakan ini tidak boleh kita konsumsi atau menjadi haram. Ya. Dan yang terakhir adalah sesuatu yang menjijikkan atau kotor. Dalam bahasa agamanya disebut khobais. Seperti itu. Lalu ada hikmah dari kita mengkonsumsi makanan dan minuman halal. Yang pertama, memelihara kesucian jiwa dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadikan kesehatan tubuh dan pikiran. Dengan kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, insya Allah apa yang akan dimasukkan ke dalam tubuh kita akan bermanfaat bagi tubuh kita, kesehatan kita. Seperti itu. Lalu yang ketiga, terhindar dari berbagai penyakit. Nah, kalau misalnya kita konsumsi makanan ataupun minuman yang haram, pasti di dalam bahan makanan atau bahan minuman tersebut terdapat ataupun zat-zat atau bahan-bahan yang dapat merusak tubuh kita. Dan yang keempat, menjadikan keseimbangan spiritual dan fisik. Lalu yang kelima, mendapatkan keberkahan dalam hidup. Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita konsumsi, apa yang kita jalankan, kegiatan kita berdasarkan syariat Islam, yang boleh dilakukan, yang harus dilakukan, maka akan menjadi keberkahan bagi diri kita. Lalu yang keenam, membentuk akhlak dan perilaku yang baik. Seperti itu. Nah, lalu ada dampak negatifnya. Kalau tadi yang positif, sekarang ada yang negatifnya. Yang pertama, dampak negatif dari mengkonsumsi makanan dan minuman haram. Pertama, melanggar perintah Allah sudah pasti. Allah sudah melarang kita mengkonsumsi makanan yang haram dan minumannya. Lalu yang kedua, dapat merusak kesehatan tubuh. Nah, kalau misalnya kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, tubuh kita lama-lama akan rusak. Walaupun di awalnya mungkin tidak rusak, tapi dalam jangka panjang, tubuh kita akan rusak. Contoh, ketika kita mengkonsumsi khamar atau alkohol, pada awalnya mungkin ada yang menyukainya, tapi lambat laun nanti badan kita akan rusak. Nanti di akhir kehidupan kita baru akan menyesal mengkonsumsi barang yang haram, dan nanti di akhirat akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya. Lalu yang ketiga, memengaruhi spiritual dan akhlak. Yang keempat, doa tidak akan dikabulkan. Ketika kita mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram, secara otomatis doa kita akan ditolak. Kenapa ditolak? Karena kita sudah melanggar aturan yang Allah sudah tetapkan, yaitu mengkonsumsi makanan dan minuman yang dilarang. Seperti itu. Lalu, yang kelima, mendapat dosa dan azab, baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, yang keenam, menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dari petunjuk-petunjuk yang Allah sediakan, yang Allah berikan jalan. Seperti itu. Nah, sekarang kita ada ice breaking, silakan semuanya berdiri. Ikutin ya. Goyang-goyang. Ke depan. Agak tarik. Sekarang diputar. Ya. Oke. Siap-siap, gerakan selanjutnya. Putar.
Sekarang dikemas. Ya. Tunjuk. Tunjuk. Oke. Masih ada lagi. Terakhir. Dua-duanya, ayo. Ayo, dikocok tangannya. Ya. Oke, sekarang digosok-gosokkan kedua tangannya. Oke. Diayunkan tangannya. Oke, tepuk. Kita kasih apresiasi buat semuanya, tepuk tangan. Oke, silakan boleh duduk kembali. Lalu sekarang kita akan mengisi LKPD yang Bapak sediakan. Nanti ada dua jenis LKPD. Yang pertama untuk kelompok. Ini, nanti setiap kelompok menjawab atau mengisi kolom-kolom yang ada. Di sebelah kanan ada kolom halal, sebelah kirinya ada haram. Silakan diisi, nanti sesuaikan dengan kasus yang ada di soalnya. Ya, ini tugas kelompok, silakan bekerja sama. Lalu yang kedua, ada menyusun ataupun menggunting jenis-jenis makanan dan minuman yang halal dan haram. Nanti kalian gunting, ada tandanya di sini. Lalu yang di dalam gambarnya ini, yang digaris titik-titik ya. Nanti digunting baru ditempel dengan kolom yang sesuai. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Bagikan ya. Sudah? Oke, sambil nunggu ya teman-teman ya. Ya. Guntingnya sudah? Guntingnya? Pinjam. Ya. Jangan lupa ya, diisi tugas kelompoknya ya. Dibaca, diperhatikan, sambil didiskusikan. Apakah kasus tersebut mencerminkan makanan halal atau haram?
Kalau sudah dikumpulkan terlebih dahulu, nanti Bapak minta perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan, mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Jadi majunya bersama-sama, tapi yang berbicara boleh satu atau dua orang. Ya. Baik, kalau sudah silahkan dirapihkan, digabung yang tugas kelompok dengan tugas kelompok per kelompok masing-masing. Yang individu sudah digabung, Bapak minta kelompoknya yang pertama sini untuk mempresentasikan hasil tugasnya tadi, hasil kerjanya. Silakan maju ke depan. Di depan. Nanti yang menyampaikan tugas individu boleh Azian atau yang lain. Nanti tugas kelompok Kelda yang nyampein. Ya. Tugas individu dulu. Siapa ya? Ayo. Oke.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang minuman dan makanan yang haram dan halal. Ini ada minum makanan yang halal karena ini ada susu, kopi, dan jus karena dia tidak mengandung alkohol. Sedangkan makanan yang haram ada alkohol dan darah. Itu dalam Islam tidak dibolehkan dan makanya itu haram. Oke, baik. Lalu untuk tugas kelompoknya? Jawab aja. Ya, silakan. Naila, nggak apa-apa Naila. Kamu mau baca? Itu yang ada di situ. Kasih tahu. Yang pertama. Cemilan pedas yang sudah ada label halal dari MUI. Terus yang kedua, Siti meminum minuman bersoda yang tidak jelas ada label halalnya atau tidak. itu adalah kategori halal apa haram? Haram. Lanjut, yang ketiga. Budi menemukan uang di jalan lalu ia gunakan untuk membeli makanan. Itu halal apa haram? Haram. Kenapa? Karena dia mengambil bukan haknya. Ya. Betul. Yang keempat. Dina membuang nasi yang masih layak makan karena merasa sudah kenyang. Itu adalah perbuatan yang haram karena masih layak untuk dikonsumsi. Terus yang kelima. Ali membantu ibunya membuat kue dengan bahan-bahan halal dari pasar. Lalu yang keenam. Rani membeli ikan bakar di warung, ternyata dibakar di tungku bekas daging babi. Ya, karena tempat bakarnya adalah bekas daging babi. Betul. Yang terakhir. Pak Joko membeli ayam potong dari pasar. Ayamnya halal, tetapi penyembelihannya tidak sesuai syariat. Nah, kenapa itu menjadi haram? Karena ayamnya itu halal, tapi cara menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok pertama. Boleh diapresiasi teman-temannya. Silakan ditaruh. Baik, dari tadi kita sudah mengisi LKPD. Ada yang merasa kesulitan ketika mengisi LKPD-nya? Tidak, mudah ya? Oke, baik. Sekarang kita akan melakukan kuis. Sebelumnya, kuisnya kita akan menggunakan tongkat. Nanti di dalam video ada jenis-jenis hewan yang kalian harus tebak itu halal atau haram untuk dikonsumsi. Bisa ya? Siap-siap tangan kanannya yang halal, nanti tangan kirinya yang haram. Nanti diangkat ketika videonya menunjukkan yang halal dan yang haram. Diangkat yang tinggi nanti ya. Ini untuk memastikan hewan tersebut sehat dan tidak disiksa selama proses penyembelihan dan semua darahnya dikeringkan. Sementara itu, makanan haram mencakup hewan yang dianggap najis atau tidak sehat untuk dimakan, hewan yang telah mati sebelum disembelih atau disembelih secara tidak benar. Selain itu, haram juga mencakup minuman keras, beralkohol, darah, dan hewan karnivora. Nah, di video kali ini, bisakah kamu menebak mana makanan hewan yang haram dan yang halal? Kamu akan diberikan waktu 5 detik per hewan. Nah, kalau kamu sudah siap, tolong bantu channel ini dengan subscribe dulu ya. Ayo kita mulai. Nah, ini Kak Dio. Halo Bang Haram. Ayo. Kita lihat. Betul apa salah? Halal. Ya? Halal ya? Nih kita lihat penjelasannya. Semua yang di laut itu halal, kecuali yang berbahaya bagi kesehatan diri kita.
Nah, tapi juga ada yang berpendapat haram ya. Seperti itu. Oke. Oke. Cukup. Dari ke 18 hewan yang tadi kita lihat di depan, sudah ada yang jawab betul semua nggak tadi? Nggak ada ya? Ada yang kekecoh di beberapa hewan. Contohnya apa tadi? Kuda. Apa lagi? Apa? Jerapah. Apa lagi? Bison. Sama keledai. Ya, itu. Nah, itu hewan-hewan tadi. Ada penjelasannya dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Ada juga dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menghalalkan hewan-hewan tersebut untuk kita konsumsi. Jadi, kesimpulan dari belajar kita kali ini adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam, baik itu makanan, cara kita berperilaku, itu halal kalau misalnya ada syariat yang memperbolehkan. Lalu ketika ada syariat yang melarang, itu menjadi haram, seperti itu. Jadi hikmahnya juga untuk kita agar senantiasa berhati-hati ketika melakukan sesuatu atau mengkonsumsi makanan atau minuman yang belum kita ketahui halal atau haramnya, seperti itu. Oke, jadi itu untuk hari ini belajar kita. Nanti untuk materi selanjutnya adalah jasa Khulafaur Rasyidin pada kepemimpinan modern pada masa ini. Itu akan kita pelajari minggu depan. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Silakan dipimpin untuk doa selesai belajar. Silakan dipimpin oleh Naila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak semuanya untuk hari ini. Silahkan boleh kembali ke rumahnya masing-masing. Yuk, silahkan boleh berdiri. Langsung keluar. Yuk.